Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Hari ini kita akan membahas arti kehidupan bagi manusia. Pertama, saya akan mengulang tentang konsep manusia. Dari aspek historis penciptaan, manusia itu disebut dengan Bani Adam, yang berarti kita merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari aspek biologis disebut dengan Bashar, manusia disebut dengan Bashar, yang artinya manusia itu tidur, manusia itu makan, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek kecerdasan, manusia disebut dengan insan. Jadi insan itu ada dua makna, bisa makna presposisi negatif dan bisa positif. Nah, kalau dari aspek kecerdasan berarti dia artinya positif. Kalau dari negatifnya berarti manusia bisa disebut dengan manusia yang kikir, bakhil. Nah, itu disebut juga dengan insan. Kemudian dari aspek sosiologis, manusia disebut dengan annas. Kemudian dari aspek posisi, manusia disebut dengan abdun atau hamba. Nah, masuk kepada makna hidup. Makna hidup menurut Kruger, makna hidup adalah manner, yaitu suatu cara atau gaya yang digunakan untuk menghadapi kehidupan untuk menunjukkan eksistensi dan cara pendekatan individu terhadap kehidupannya sendiri. Kemudian makna hidup juga diartikan sebagai suatu keinginan atau motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang dalam melakukan hal-hal yang berguna yang menjadi tujuan hidup seseorang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk meraih kebahagiaan. Jadi makna hidup dari seseorang itu akan berbeda-beda dan akan sangat unik, itu tergantung dari cara manusia itu memahami kehidupan. Jadi setiap manusia itu harus bisa memahami apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi alasan dia berada di dunia ini untuk mencapai makna hidup, untuk mencapai tujuan dari hidupnya. Kemudian metode menemukan makna hidup. Jadi ada 5 metode menemukan makna hidup. Yang pertama itu pemahaman pribadi. Pada langkah awal, manusia harus mengenali kelemahan diri dan berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Setelah itu, manusia memutuskan energi untuk meningkatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dan mengoptimalkan potensi diri sehingga mampu mencapai kesuksesan. Nah, dengan mengenal dan memahami berbagai aspek dalam kehidupan, maka manusia akan lebih mampu menyesuaikan diri ketika menghadapi masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi, kemudian yang kedua itu bertindak positif. Nah, dalam bertindak positif ini, pilih tindakan-tindakan yang nyata yang benar-benar dapat dilaksanakan secara wajar tanpa perlu memaksakan diri. Perhatikan reaksi spontan dari lingkungan terhadap usaha untuk bertindak positif. Besar kemungkinan bahwa usaha bertindak positif mula-mula dirasa sebagai tindakan pura-pura dan bersandiwara oleh manusia bersangkutan. Tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, akan menyatu dengan diri dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, itu pengakraban hubungan. Nah, hubungan manusia dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain merupakan sumber nilai-nilai dan makna hidup. Inilah yang melandasi metode pengakraban hubungan. Hubungan akrab yang dimaksud adalah hubungan antara satu individu, sehingga dihayati sebagai hubungan yang dekat, mendalam, saling percaya, dan saling memahami. Nah, makanya tadi dibilang manusia itu makhluk sosial, karena dia membutuhkan orang lain di kehidupannya.
Kemudian metode yang keempat itu pendalaman 3 nilai. Nah, pendalaman 3 nilai apa? Yang pertama, creative value. Nilai ini dapat diraih oleh setiap individu melalui berbagai kegiatan. Individu dapat mengemukakan makna hidupnya dengan bertindak. Kemudian yang kedua, nilai penghayatan. Nilai penghayatan itu mengenai penerimaan individu terhadap dunia. Nilai penghayatan dapat diraih dengan cara menerima apa yang ada dalam penuh pemaknaan dan penghayatan yang mendalam. Nah, yang ketiga ada nilai bersikap. Nilai bersikap ini dianggap penting dan paling tinggi dari nilai-nilai yang lain. Karena individu dapat mengambil sikap yang tepat terhadap keadaan yang tidak bias dihindari. Kehidupan tidak hanya mempertinggi derajat dan memperkaya pengalaman, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupan seseorang yang tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir metodenya adalah ibadah. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, individu akan menemukan berbagai makna hidup yang dibutuhkan. Dengan beribadah, manusia akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan pemenuhan harapan. Karena manusia juga perlu mengembangkan kebermaknaan spiritual, sehingga dapat memperoleh makna yang lebih mendalam dari hidup. Nah, itu metode menemukan makna hidup ya. Kemudian kita lanjut ke karakteristik makna hidup. Nah, karakteristik yang pertama itu ada makna hidup sifatnya unik, pribadi, dan kontemporer. Apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti bagi orang lain. Bahkan mungkin apa yang dianggap penting dan bermakna pada saat ini oleh seseorang belum tentu sama bermaknanya bagi orang itu pada saat yang lain. Jadi dalam hal ini makna hidup seseorang dan apa yang bermakna baginya biasanya bersifat khusus, berbeda dengan orang lain dan mungkin dari waktu ke waktu berubah pula. Makanya dia sifatnya unik, pribadi, dan kontemporer. Jadi nggak akan sama dari satu waktu ke waktu dan tidak akan sama kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, karakteristiknya makna hidup bersifat spesifik dan konkret atau nyata. Makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari dan tidak harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealistis, prestasi-prestasi akademis yang tinggi, atau hasil-hasil renungan filosofis yang kreatif. Kemudian yang ketiga, makna hidup bersifat memberi pedoman dan arah terhadap setiap kegiatan. Jadi makna hidup ini seakan-akan menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya. Begitu makna hidup ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, maka seseorang seakan-akan terpanggil untuk melaksanakan dan memenuhinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun menjadi lebih terarah. Itu karakteristiknya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu komponen makna hidup. Komponen ini yang menentukan berhasilnya perubahan dari penghayatan hidup yang tidak bermakna menjadi bermakna. Jadi yang pertama itu pemahaman diri. Pemahaman diri ini meningkatkan kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin berubah, jadi kita harus sadar dulu sifat hidup mana yang harus dirubah dari diri kita. Kemudian yang kedua, makna hidup. Makna hidup maksudnya yaitu nilai-nilai penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan pengarah kegiatannya. Kemudian yang ketiga, pengubahan sikap.
Jadi dari semula yang tidak tepat menjadi lebih tepat dalam menghadapi masalah, kondisi hidup, dan musibah yang tak terelakkan. Kemudian yang keempat, keikatan diri. Ini maksudnya komitmen. Jadi kalau kita ingin berubah harus memiliki komitmen. Kemudian kegiatan terarah. Ini maksudnya upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa pengembangan potensi-potensi pribadi. Misalnya yang punya bakat, yang punya kemampuan, yang punya keterampilan positif. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya makna dan tujuan hidup. Kemudian yang terakhir, dukungan sosial. Jadi lingkungan sekitar juga mempengaruhi dalam komponen makna hidup. Hadirnya seseorang atau sejumlah orang yang akrab atau orang-orang yang dapat dipercaya dan selalu bersedia memberi bantuan pada saat-saat yang diperlukan itu sangat mempengaruhi komponen makna hidup. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu arti kehidupan dalam Islam. Nah, yang pertama itu disebutkan bahwa hidup ini semuanya adalah ujian dari Allah. Nah, itu terdapat pada surah Ibrahim ayat 7 bahwa hidup adalah untuk menguji seseorang apakah dia bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kehidupan di dunia tidak lebih indah dari kehidupan akhirat. Nah, itu digambarkan di surat Al-Imran ayat 14. Di situ digambarkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih indah daripada kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, hidup di dunia hanyalah sementara. Kita sering dengar bahwa setiap yang hidup akan mati. Setiap yang bernapas akan mati. Jadi di dunia itu hanya sementara seperti dijelaskan di surat Al-Mu'min ayat 39. Nah, itulah materi kita untuk arti kehidupan bagi manusia. Jadi untuk teman-teman, cobalah untuk memahami diri sendiri dan memikirkan apa sih arti kehidupan, makna hidup bagi diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.